Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami di kelas psikologi klinis. Jadi kami kelompok 1 akan membawakan materi dengan judul normal, abnormal, dan patologi dalam psikologi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen kami, Ibu Fadilah, selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi klinis, karena telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi ini kepada teman-teman. Dan kepada teman-teman sekelas kami, karena telah memberikan dukungan kepada kami sehingga video ini cepat selesai. Lalu juga kepada teman kelompok 1, yaitu Rahayul Mreka Utari, Asya Yuliani Putri, Puspa Hilma, dan Zahria Fitri Andini, karena tanpa kalian video ini gak bakal selesai. Jadi langsung saja. Oh ya, sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan gunakan earphone atau headphone demi pengalaman yang lebih baik agar kalian bisa mendengarkan materi ini dengan lebih jelas. Oke, kembali lagi. Materi pertama. Apa itu normal? Normal adalah sesuatu yang biasa terjadi dan sering terjadi. Pribadi yang normal pada umumnya memiliki mental yang sehat. Sementara itu, World Federation for Mental Health pada tahun 1948 memutuskan jika sehat mental merupakan kondisi yang optimal dari aspek intelektual, yaitu siap digunakan, dan aspek emosional yang cukup mantap atau stabil, sehingga perilakunya tidak mudah tergoncang oleh situasi yang berubah di lingkungan sekitarnya. Tidak sekedar bebas atau tidak adanya gangguan kejiwaan, sepanjang tidak mengganggu lingkungannya. Selanjutnya dari Carl Menninger, mendefinisikan bahwa sehat mental sebagai penyesuaian manusia terhadap lingkungannya dan orang-orang lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang optimal. Yang terakhir dari Kilander pada tahun 1957, beliau mengidentifikasikan orang yang sehat mental adalah mereka yang menunjukkan kematangan emosional, kemampuan menerima realitas, kesenangan hidup bersama orang lain, dan memiliki pegangan hidup. Oke, sekian dari saya, Rahayul Mreka Utari, soal definisi normal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Puspa Hilma. Kepada saudari dipersilahkan. Puspa. Ciri-ciri normal sehat. 1. Menunjukkan penerimaan diri, yang mana seseorang memiliki penilaian yang realistis terhadap berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Yang kedua, memiliki pandangan yang realistis. Memiliki pandangan yang realistis terhadap diri, dunia, dan orang ataupun benda yang di sekelilingnya. Yang ketiga, berkepribadian utuh, bebas konflik batin yang melumpuhkan, dan memiliki toleransi terhadap stres yang baik. Maksudnya yaitu yang merangkup seluruh diri seseorang, bukan hanya pikirannya saja ataupun perasaannya, melainkan secara keseluruhan sebagai panduan antara jasmani dan rohaninya. Yang keempat yaitu memiliki kompetensi yang memadai untuk mengatasi masalah. Seseorang memiliki kompetensi baik secara fisik, intelektual, emosional, dan sosial untuk mengatasi berbagai problem hidup. Yang kelima yaitu mandiri, bertanggung jawab, self-direction, di mana seseorang dapat menentukan arah, tujuan, dan keputusan untuk mendapatkan suatu keputusan diri yang terbaik bagi dirinya tanpa adanya pengaruh sosial ataupun dari luar. Yang keenam yaitu
menunjukkan kecenderungan semakin matang. Semakin berkembangnya seseorang, mereka akan mencapai pemenuhan diri sebagai pribadi yang lebih baik, dan juga suatu bentuk pencapaian terhadap penghargaan yang meliputi kebutuhan harga diri, status, martabat, kehormatan, serta penghargaan dari pihak lain. Oke, terima kasih dari Saudari Puspa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dini. Kepada Saudari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Zahdia Fitri Andini ingin menyampaikan lanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh Saudari Puspa, yaitu tentang abnormal dalam psikologi. Yang pertama, apa itu abnormal? Abnormal merupakan hal yang tak lazim dan menunjukkan mental yang tak sehat. Menurut Kartini Kartono, abnormal merupakan sikap hidup yang tak sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat seseorang berada. Sedangkan menurut Wiramiharja, abnormal merupakan suatu kondisi di mana hal tersebut dipandang aneh atau berbeda dari biasanya. Selanjutnya kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu tentang kriteria abnormal. Yang pertama yaitu menyimpang dari norma-norma statistik. Menurut patokan ini, yang disebut abnormal adalah setiap hal yang luar biasa, tidak lazim, atau secara harfiah yang menyimpang dari norma. Kriteria yang kedua yaitu penyimpangan dari norma-norma sosial. Menurut kriteria ini, abnormal diartikan sebagai non-konformitas, yaitu sifat tidak patuh atau tidak sejalan dengan norma sosial. Inilah yang disebut dengan relativisme budaya, yaitu apa saja yang umum atau lazim adalah normal. Kendati kita tidak selalu sepakat, namun patokan semacam itu sering berlaku dalam masyarakat. Patokan ini didasarkan pada dua penggadaian yang patut diragukan kebenarannya. Yang pertama yaitu bahwa apa yang dinilai tinggi dan dilakukan oleh mayoritas selalu baik atau benar. Dan patokan yang kedua yaitu bahwa perbuatan individu yang sejalan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku selalu menunjang kepentingan individu itu sendiri maupun kepentingan kelompok atau masyarakatnya. Kriteria selanjutnya yaitu gejala salah suai atau yang biasa disebut dengan maladjustment. Di sini, abnormalitas dipandang sebagai ketidakefektifan individu dalam menghadapi, menanggapi, atau melaksanakan tuntutan-tuntutan dari lingkungan fisik dan sosial maupun yang bersumber dari berbagai kebutuhannya sendiri. Kriteria keempat dari abnormal ini yaitu tekanan batin. Di sini, abnormalitas dipandang berwujud perasaan-perasaan cemas, depresi atau sedih, atau rasa bersalah yang mendalam. Namun, ini bukan patokan yang baik untuk membedakan perilaku normal dari yang abnormal atau sebaliknya. Tekanan batin yang kronik seperti tak berkesudahan mungkin memang merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang tak beres. Sebaliknya, sangat normal bila orang yang merasa sedih atau tertekan manakala mengalami musibah, kekecewaan, atau ketidakadilan. Ketabahan memang merupakan satu indikator kemasakan menghadapi bencana, namun dalam keadaan biasa, misalnya, akan terkesan aneh bila orang merasa gembira menghadapi kematian seseorang yang terkasih. Kriteria yang terakhir yaitu ketidakmatangan. Seseorang disebut abnormal apabila perilakunya tidak sesuai dengan tingkat usianya, tidak selaras dengan situasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang abnormal dalam psikologi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, begitulah penyampaian materi dari Saudari Dini. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Ica. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin patologi. Patologi berasal dari kata pathos yang artinya penderitaan atau penyakit dan kata logos yang artinya ilmu. Jadi patologi berarti ilmu tentang penyakit. Menurut
Menurut Gilin 1954 yang juga melihat perilaku patologis sebagai kondisi masyarakat yang maladjustment atau kemampuan menyesuaikan diri, dikatakannya bahwa perilaku patologis berarti maladjustment yang serius di antara unsur-unsur dalam keseluruhan konfigurasi atau bentuk kebudayaan sedemikian rupa, sehingga membahayakan kelangsungan hidup suatu kelompok sosial atau yang secara serius menghambat pemuasan kebutuhan-kebutuhan asasi anggota-anggota kelompok itu yang mengakibatkan hancurnya ikatan sosial mereka. Kalau di dunia psikologi, definisi patologis adalah perilaku yang sangat tidak wajar. Perilaku ini menunjukkan adanya suatu gangguan mental. Tidak hanya sangat aneh, perilaku patologi dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Pengidapnya akan kesulitan melakukan aktivitas dan menjalin hubungan dengan orang lain. Selain itu, seseorang yang patologi biasanya memiliki emosi yang sulit dikendalikan. Contoh patologis di ranah psikologi seperti kebohongan patologis. Kebohongan patologis membuat penderitanya berbohong walaupun dalam situasi yang tidak mendesak. Orang yang mengidap kebohongan patologis artinya telah terbiasa untuk berbohong. Mungkin kita di dalam keadaan mendesak, mungkin kita akan tergoda juga untuk berbohong. Namun penderita kebohongan patologis akan berbohong meskipun situasi tidak menyuruhnya demikian. Tentu saja kondisi ini akan mengganggu kehidupan dan merusak hubungannya dengan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ica. Jadi dengan penyampaian Saudara Ica tadi, maka berakhir sudah penyampaian materi dari kelompok 1. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan bel.